واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Kenapa kita disuruh, diperintah untuk menyembah Allah saja? Kan boleh juga kita menyembah kayu, menyembah batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Di antaranya adalah kesempatan hidup sampai kepada detik sekarang ini. Diberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain dan menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada seluruh ulama dan kaum muslimin dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, Allah pernah mengutuk Bani Israel karena berbuat berbagai pelanggaran. Rupanya pelanggaran itu tidak hanya terjadi di saat Al-Quran turun, tapi sejarah mencatat sampai hari sekarang ini keonaran yang dibuat oleh Bani Israel dirasakan oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Walaupun sudah banyak negara yang menentang kekerasan Bani Israel, mereka tidak berperang dengan tentera, mereka berperang dengan anak-anak, berperang dengan orang sakit yang ada di rumah sakit, dan berperang dengan orang perempuan. Mereka menghancurkan Gaza seluruhnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi pelajaran
kepada mereka seperti yang pernah diberikan pada masa-masa dahulu kala, sehingga kita yang berbeda iman dengan Yahudi, berbeda agama dengan mereka, bisa hidup damai. Mereka melaksanakan ibadah, kita juga melaksanakan ibadah. Prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kajian kita walaupun sederhana telah sampai kepada ayat 23 dari surat Bani Israel yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Demikian firman Allah pada ayat ke-23 dari surat Al-Isra. Artinya kira-kira Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan, Allah telah memerintahkan kepada Muhammad, janganlah kalian beritahukan kepada Nabi Muhammad, tapi yang isi pemberitahuan itu kepada seluruh umat Nabi Muhammad, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian sembah kecuali Allah. Pertanyaan yang muncul, kenapa kita disuruh, diperintah untuk menyembah Allah saja? Kan boleh juga kita menyembah kayu, menyembah batu. Tidak, tidak boleh. Kayu dan batu itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Yang kita sembah hanya Khaliq, pencipta. Pencipta itu tidak banyak, hanya satu zat saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya. Ini bahasa Arab. Kalau kita terjemah bebas, kamu diperintahkan hanya menyembah Allah. Tidak ada perintah untuk menyembah selain Allah. Kenapa Allah disuruh sembah? Karena Dia pencipta. Jadi Allah memerintahkan, wa qada. Qada itu memerintahkan atau memutuskan. Dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kata qada diartikan sesuai dengan susunan kata sesudah atau sebelumnya. Seperti dalam ayat ke-12 dari surat Fussilat, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Allah qada di sini bukan memutuskan, tapi Allah menciptakan. Hunna itu langit. Allah menciptakan langit, sab'a samawatin, 7 lapis langit, fi yaumaini, dalam 2 hari. Tentu bukan seperti hari kita sekarang ini. Qada di sini
menciptakan. Itu di surat Fussilat ayat 12. Sementara di ayat ke-37 surat Al-Ahzab ayat lain lagi, falamma qada Zaidun minha watran zawwajnakaha, manakala Zaid telah menyelesaikan keperluannya, kami kawinkan engkau Muhammad dengan yang istri yang diceraikan oleh Zaid itu. Saya ketika membaca ini terpaksa bertanya kepada orang yang lebih tahu dari saya. Orang itu memberitahukan kepada saya bahwa ada adat jahiliyah. Adat jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah, kalau istri anak angkat tidak boleh dikawini. Seperti istri anak kandung, tidak boleh seorang ayah mengawini istri anak kandung, tidak boleh, walaupun sudah diceraikan. Sekarang timbul pertanyaan, kalau anak angkat menceraikan istrinya, bolehkah ayah itu kawin dengan dia? Jawabnya boleh. Islam datang merubah kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab apa? Minum khamar. Semua orang Arab, boleh dikatakan semua, hampir 90% orang Arab jahiliyah minum khamar. Datang Islam merubah satu langkah, dua langkah, beberapa langkah kemudian dikatakan haram. Juga ini ketika Nabi Muhammad kawin dengan mantan istri Zaid, anak angkatnya, orang Quraisy ribut. Rasul mengatakan, bukan saya yang kawin, tapi Allah mengawinkan saya dengan dia. Zawwajnakaha, kami kawinkan engkau Muhammad dengan dia. Itu istimewanya Nabi Muhammad kawin dengan Zainab. Jadi qada di sini menyelesaikan. Sudah dua, sudah tiga. Qada pertama memutuskan atau memerintahkan, qada kedua menciptakan, qada ketiga selesai sebuah keperluan. Kemudian fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ghafir ayat 68. Apabila dia menghendaki sesuatu, siapa dia? Allah. Allah menghendaki ada sesuatu, perlukah Allah menciptakan? Kadang-kadang tidak. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah menciptakan, mengatakan saja kun, langsung benda itu ada. Di qada di sini artinya menetapkan sesuatu atau ingin menciptakan sesuatu. Dia tidak perlu bergerak banyak. Kalau kita cari bahannya dulu, bikin rumah, cari pasir, cari ini, cari itu, baru kita membuat rumah. Anehnya pasir itu bukan kita yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan pasir? Allah. Jadi kata-kata qada banyak artinya. Yang satu dikatakan memerintahkan atau memutuskan. Yang kedua, alla ta'budu illa iyyah, jangan kamu sembah
kecuali dia saja, atau dengan kata lain hanya yang disuruh sembah Allah semata, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya pencipta bumi, langit, bulan, bintang, itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mendengar di surat Baqarah ayat 258 debat antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan seorang raja. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Pernahkah engkau melihat, mengetahui orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang apa debatnya? Tentang Tuhan. An atahul mulk, orang itu telah diberikan kerajaan kepadanya, berarti dia seorang raja. Baru ditanya, Ibrahim alaihissalam menjawab, "Idz qala Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit." Tuhanku yang menciptakan dan Tuhanku yang mematikan. Raja itu tidak mau kalah dengan Tuhan Nabi Ibrahim. Qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan, bisa juga mematikan. Penjelasannya diberikan oleh para ulama. Dia menangkap dua orang, satu dibunuh, ini saya matikan. Padahal yang mematikan dia bukan dia, mematikan orang tersebut bukan dia, Allah. Berapa banyak ditembak tapi tidak mati, dibacok tapi tidak mati, sudah kita bilang mati. Nah, ini saya matikan. Yang satu lagi saya bebaskan dia, itulah yang saya hidupkan. Padahal dia kalau berpikir panjang tahu bukan dia yang menghidupkan, karena dia tidak memberikan angin untuk bernafas, tidak diberikan makanan untuk dimakan, tidak diberikan air untuk diminum, dan banyak-banyak lagi keperluan orang tersebut tidak disediakan oleh raja tersebut. Tapi dia dengan bangga mengatakan, ana uhyi wa umiit, saya juga menghidupkan dan saya juga mematikan. Nabi Ibrahim tidak diam. Ayat tadi disambung, idz qala Ibrahim Rabbiyalladzi Rabb inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah menerbitkan matahari dari timur, fa'ti biha minal maghrib. Coba kamu sekarang balik matahari, terbit di barat, terbenam di timur. Coba, fabuhikan dari kafar. Lantas orang itu bingung, tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah lagi. Kalau tadi bantahannya bisa dikeluarkan walaupun tidak betul, katanya ana uhyi wa umiit, tapi di waktu dikatakan Allah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan dari barat, sekarang coba kamu putar, kamu terbitkan dari barat, kamu tenggelamkan di timur. Coba, raja itu yang ada yang mengatakan namanya Namrud, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia bingung. Itu pertanda Sang Pencipta hanya satu, hanya esa, karena dialah yang patut kita sembah. Alla ta'budu illa iyyah. Kemudian wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu.
Kenapa sesudah kita sembah Allah, kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua? Para ulama menjawab, rupanya kita ini lahir ke dunia karena iradah Allah, karena kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu melalui proses. Apa proses? Ada hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hubungan badan mereka bukan untuk mencari anak sebenarnya pada pertama kali, tidak. Tapi karena keinginan, nafsu. Orang laki-laki yang normal kalau lihat orang perempuan tertarik. Orang perempuan yang normal melihat orang laki-laki tertarik. Ketertarikan itu membuat mereka berhubungan antara satu dengan yang lain, berhubungan badan. Terjadilah kehamilan. Jadi kita lahir ke dunia ini berkat iradah Allah dan berkat hubungan badan antara ayah kita dengan ibu kita. Itu tidak bisa kita tolak. Itulah sebab kita lahir ke dunia ini. Lahir. Sesudah lahir, kita bertanya, apakah mereka itu menjaga kita? Ya. Kedua orang tua kita senang sekali di saat lahir seorang bayi. Itu orang yang normal. Kalau orang yang tidak normal, justru lahir bayi itu membuat dia repot. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu tidak halal. Karena terjadi disebabkan perzinaan. Maka orang itu malu, maka dia membuang bayi tersebut. Sementara kalau hubungannya normal sesudah nikah, semua orang sayang kepada anak yang baru lahir itu. Dan kita diminta untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Jadi kita berbuat baik kepada pencipta, membuat baik kepada kedua orang penyebab zahir kita lahir ke dunia ini. Kemudian seorang ibu waktu melahirkan, dia menghadapi berbagai cobaan. Apa cobaannya? Seperti yang termaktub dalam surat Al-Ahqaf ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, kami perintahkan seorang manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Dibilang hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kamu dihamili, dikandungi
berada dalam perut ibumu susah. Orang yang hamil tidak ada yang tidak susah. Kalau tidurnya diatur, tidak boleh semau-maunya. Hamalathu ummuhu kurhan, dia berada dalam perut ibunya itu, ibunya susah. Wa wada'athu kurhan, dan waktu ibu melahirkan juga dalam keadaan susah. Kalau kita tanya kepada seorang ibu, seperti yang keluar itu boleh jadi nyawa, boleh jadi anak, atau yang keluar itu nyawa kemudian keluar anak. Itu susahnya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, dia mengandung anaknya itu, dia menyapih apa? Tidak menyusui lagi. Berapa lama? 30 syahran, 30 bulan. Itu payahnya seorang, atau susahnya seorang ibu waktu janin ada di perutnya. Saat janin sudah mulai bergerak, kita orang laki tidak tahu bagaimana susahnya orang perempuan. Kadang-kadang orang perempuan cerita kepada kita, itu kurhannya susah. Di surah Luqman ayat 14, bukan kurhan dia bilang, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Tadi kurhan ala kurhan, wa wada'athu kurhan. Sekarang hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan itu lemah. Orang yang mengandung itu lemah. Dia kalau biasanya jalan cepat, tidak bisa jalan cepat lagi karena dia sudah hamil. Itulah seorang ibu menjumpai kesusahan, menerima kelemahan badannya ketika dia sedang hamil. Hadirin berbahagia, Al-Quran jelas mengatakan demikian. Kita mengulangi saja apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua baik laki-laki maupun perempuan mengandung kesusahan, menerima kesusahan ketika kita akan lahir ke dunia ini. Bukan hari ini kita mau lahir, besok terus lahir, tidak. Ada proses sampai 9 bulan baru kemudian kita lahir. Lantas Rasulullah bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah ada di saat dua orang tua ridha kepada kita. Orang tua ridha kepada kita, pertanda Allah juga ridha kepada kita. Ada kaitannya keridhaan Allah dengan keridhaan kedua orang tua. Ini perlu kita ingat. Kemudian seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Manusia, siapa yang pantas harus saya lebihkan dalam persahabatan saya dengan dia?
Mana yang harus saya hormati? Siapa yang harus saya hormati? Antara dua orang tua itu, Rasulullah menjawab, qala ummuk, ibumu. Ditanya lagi siapa? Rasul menjawab, ummuk, ibumu. Ditanya ketiga, siapa? Ummuk, ibumu. 3 kali Rasul mengatakan, yang pantas kamu istimewakan dalam persahabatanmu, dalam kehidupanmu adalah ibumu, karena dia yang pernah merasakan susah, karena dia yang pernah merasakan lemah ketika kamu akan lahir ke dunia ini. Summa man, kemudian siapa lagi? Tanya. Abuk, baru yang keempat ayahmu, bapakmu. Jadi 3 kali Rasul mengatakan ibumu, baru yang keempat kali dikatakan ayahmu. Kejadian menunjukkan demikian, bagaimana beratnya seorang ibu mengandung, memelihara seorang bayi sehingga bayi itu bisa selamat. Lantas ada catatan dari seseorang. Saya ini baca kembali catatan orang, bukan saya buat. Kita di saat hidup dalam perut ibu kita berenang di air ketuban. Air ketuban itu ada di perut ibu kita. Walaupun saya sendiri tidak tahu bagaimana saya dulu berenang, tapi itu pasti ada. Bagaimana baunya pasti ada. Saya tidak tahu. Dalam perut ibu kita berenang, air ketuban. Sesudah kita berenang dengan air ketuban, kita perlu makanan. Makanan itu dimakan oleh ibu. Melalui urat-uratnya itu masuk ke tubuh kita melalui air ari-ari. Air ketuban pertama, air ari-ari kedua. Semua manusia itu makan dalam perut ibunya melalui air ari-ari. Siapa bilang? Seorang yang bisa tentang kebidanan. Saya tahu pun enggak ilmu kebidanan itu. Kemudian air apa lagi? Air ketuban sudah. Air ari-ari sudah. Ketiga, air susu. Kita lahir ke dunia, susu itu sudah tersedia, dan kita tahu di mana tempat susu itu. Langsung kita minum. Siapa beritahukan? Pencipta. Kita minum. Tidak pernah kita minum melalui kakinya. Kita isap kaki ibu, tidak. Tahu kita. Dikasih kaki, tidak mau isap kita. Dikasih benda yang ada susu, langsung kita isap. Kita isap, susu keluar. Kata ahli, susu itu jauh lebih bagus daripada susu buatan manusia. ASI itu air susu ibu jauh lebih bagus daripada air susu yang diciptakan sekarang, dijual mahal-mahal, yang sanggup beli orang kaya saja. Kita orang miskin sudah habis, beli lagi susah mencari uangnya. Sudah air ketuban, air ari-ari, air susu.
Keempat, air mata. Kita hidup dengan air mata ibu kita. Sebab yang paling banyak menangis orang perempuan. Kita hidup dengan air mata ibu kita. Lebih-lebih kalau ibu takut anaknya itu celaka, dia berdoa sambil meneteskan air matanya, sehingga Allah mengabulkan doanya. Selamatlah kita dari berbagai cobaan. Jadi waktu ditanya oleh sahabat Nabi, man ahabbun nasi bi husni sahabati, siapa yang paling pantas untuk saya jadikan yang teristimewa jadi kawan saya? Jawabnya, ummuk, ibumu. Summa man? Ummuk. Jawabnya, summa man? Ummuk. 3 kali. Summa man? Abuk. Yang keempat, baru ayahmu. Hadirin berbahagia, ini perlu kita pikirkan. Yang satu memberikan kehidupan Allah, yang satu lagi yang memelihara kita di dunia ini. Itulah kedua orang tua. Kemudian orang tua laki-laki, apa ada juga upaya untuk menjaga kita? Ada. Dia yang mencari nafkah, dia pergi ke sana sini. Kalau ada orang yang pekerjaannya memanjat kelapa, dia panjat kelapa. Untuk apa dia panjat kelapa? Untuk dapat uang. Uang itu kemana dia bawa? Ke rumah. Siapa yang makan? Istri dan anaknya. Kemudian anaknya itu kalau malam terasa dingin, maka dia buat rumah. Rumah itu agar anak dan istri dapat tidur nyenyak. Kemudian dia juga yang kalau sakit anak, sakit ibu, dia obati. Apa ada BPJS atau tidak, yang penting harus diobati. Tidak bisa dikatakan tunggu dulu ya, saya urus BPJS-nya, entah berapa lama baru keluar. Padahal anak itu segera harus mendapat pengobatan. Tanggung jawabnya adalah seorang ayah. Hadirin berbahagia, sekarang ayat tadi menyambung penjelasannya. Ya, mungkin penjelasannya kita akan sambung di malam Sabtu yang akan datang kalau Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu kita akan jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Yang penting kita harus tahu Allah pencipta, kedua orang tua kita yang menjaga kita sehingga kita dapat hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kita doakan sesudah salat untuk kedua orang tua kita. Walaupun imam akan berdoa secara umum, nanti kita aminkan kalau kita tidak mungkin berdoa sendiri-sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.